channel. Baiklah, pada video kali ini saya masih akan membahas yaitu tentang latihan-latihan soal seputar kepemiluan tahun 2024, teman-teman. Ya, di sini untuk persiapan tes CAT, PPK, dan BPS. Pada saat ini proses pendaftaran seleksi PPK itu sedang berlangsung hingga 29 November nanti, teman-teman ya. Oke, baik teman-teman, bagi yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa tentunya klik like, comment, share, tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel saya. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang soal, ya. Di sini soal ini adalah mungkin yang sering keluar di CAT kepemiluan, walaupun pada tahun ini baru keluar baru CAT pada tahun ini, dan soal-soal ini adalah soal review dari soal teks tertulis dari sebelum-sebelumnya, teman-teman ya. Ini hanya sebagai gambaran kita untuk belajar tentang kepemiluan. Oke teman-teman, pada soal yang pertama, pernyataan berikut yang paling tepat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang, ya di sini ya, pernyataan berikut yang tepat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang, ya, A. Pemilu, B. Pemilihan umum, C. Pemilu Presiden DPRD dan DPRD, DPD dan DPRD, D. Pemilihan umum Presiden DPR, DPD dan DPRD, C atau E. Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ya. Sini adalah jawabannya, yaitu tentang pemilihan umum, karena semuanya ini sebenarnya A, B, D, E ini termasuk ke dalam pemilihan umum, karena di sini yang tidak ada yaitu tentang pilihan bupati, teman-teman ya, dan bupati, wakil bupati, gubernur dan gubernur tidak ada, padahal itu termasuk dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Oke teman-teman, untuk selanjutnya, menurut pasal 350 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan pasal 87 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, jumlah pemilih untuk pemilu dan pemilih di setiap TPS ditetapkan paling banyak 500 sampai 800 orang, B, ya, 800 sampai 1000 orang, C, 300 sampai 500 orang, C, D, 500 sampai 8000 orang. Ya, teman-teman, nanti bisa juga dibuka untuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di pasal 350 ya teman-teman ya, dan pasal 87 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Nah, di situ bahwasannya jawabannya lah, di sini saya jawab A, yaitu 500 sampai atau dan 800 ya teman-teman. Kemarin untuk di Covid ya, sebelum ini itu tidak sebanyak itu teman-teman ya. Ya, next teman-teman, kita ke soal nomor selanjutnya, yaitu nomor 3. Di sini berkaitan tentang pelanggaran ya teman-teman ya. Penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kota oleh, ya, penyelesaiannya di sini KPU Kabupaten Kota sesuai tingkatan, KPU Provinsi, KPU Bawaslu Provinsi. Di sini kita jawab yaitu KPU Kabupaten Kota sesuai tingkatannya teman-teman ya. Untuk soal selanjutnya nomor 4, tim kampanye yang terbukti menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi, ya, A, administrasi, B, kode etik, C, teguran, D, pidana. Oke, jawaban dari saya di sini adalah D teman-teman ya, yaitu pidana. Karena jelas-jelas di Undang-Undang Kepemiluan ataupun PKPU Kepemiluan bahwasannya memberikan atau menjanjikan atau bahkan bisa dikatakan secara logisnya sekarang itu adalah money politik, itu adalah melanggar hukum. Oke ya, kita ke soal nomor 5 teman-teman.
Salah satu alasan pemberhentian anggota KPU Kabupaten Kota adalah A. Tidak pernah menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya. B. Didakwa pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih. C. Melanggar sumpah janji jabatan dan atau kode etik penyelenggara pemilu. D. Tidak melaksanakan tugas sebagai anggota KPU Kabupaten Kota. E. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan secara berturut-turut selama 2 bulan atau berhalangan tetap. Ya di sini semuanya jawaban ini kalau menurut kita itu hampir semua benar teman-teman. Ya, hampir semua. Namun di sini kita harus bisa membedakan mana yang paling benar kalau yang seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini untuk saya itu memberikan jawabannya C ya teman-teman ya. Nomor 10 tahun 2016, peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur dapat mengajukan permohonan pembatasan penetapan hasil perhitungan suara dengan ketentuan provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2 juta sampai dengan 6 juta. 6 pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling besar ya 0,6 dari total suara sah hasil perhitungan suara tetap provinsi, 2% dari penetapan hasil perhitungan suara oleh KPU provinsi, 1,5% ya 1,1%, 2%. Nah, di sini mungkin teman-teman jangan berpatokan apa yang saya jawab teman-teman. Maka berarti karena soal tertulis aja ini keluar. Jadi teman-teman nanti silahkan pelajari tentunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Nah, untuk di sini saya berikan untuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwasannya kunci jawabannya adalah C ya teman-teman 1,5%. Ya, next nomor 7. Kita selanjutnya teman-teman ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil pemilihan paling lama. Nah, ya di sini langsung saya jawab saja teman-teman yaitu C teman-teman ya. Di sini 45 hari sejak diterimanya permohonan. Jadi intinya untuk perselisihan sengketa hasil pemilihan itu kita harus mempelajari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 teman-teman. Dan di situ kita harus pahami apabila nanti keluar di soal CAT. Oke, nomor 8. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pengajuan permohonan perselisihan tetap perolehan hasil suara pemilihan dilengkapi dengan alat bukti berupa ya di sini alat berupanya yaitu alat dokumen bukti dan keputusan kabupaten provinsi atau kabupaten kota tentang hasil rekapitulasi perhitungan suara. Itu teman-teman ya. Jawabannya teman-teman ya. Oke, nomor 9. Yang manakah yang dua ini yang merupakan tindak pidana pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan wali kota dan wakil wali kota? A. Saksi parpol tidak terdaftar dalam daftar pemilih. B. PPS tidak mendaftarkan calon yang berasal dari daerah lain. C. Sanksi dari pasangan calon tidak hadir pada saat pemutahiran data pemilih. PPS. D. PPS terlambat memasukkan nama masyarakat dalam pemutahiran. Seseorang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang hal yang diperlukan. Jawabannya adalah E ya teman-teman ya. Walaupun hampir semuanya itu tidak diperbolehkan. Kalau sanksi tidak terdaftar dalam pemilih sebenarnya ya rugi. Kalau bolehnya tetap boleh teman-teman, cuman rugi. Karena mungkin ada saksi yang dari luar, misalkan bupati ya teman-teman ya, mungkin kabupaten ini nanti saksinya dari kabupaten lain kan tidak terdaftar dalam memilih kan seperti itu. 10. Laporan yang merupakan tindak pidana pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan wakil bupati dan wali kota kabupaten Bawaslu diteruskan kepada KPU kabupaten, Bawaslu RI, kepolisian, kejaksaan, DKPP. Jawaban itu adalah C yaitu kepolisian. Laporan tindak pidana karena di sini ingat ya tindak pidana ya bukan pelanggaran pemilu teman-teman. Kalau pelanggaran pemilu itu ke DKPP teman-teman ya atau ke Bawaslu bisa. Karena di sini merupakan tindak pidana ya harus polisi yang mempunyai hak untuk melakukan tindak pidana seperti itu. Ya terima kasih teman-teman. Perhatian soal ini hanya sebagai latihan teman-teman ya.
tidak menjamin bahwa sama dengan soal dengan CAT nantinya, karena ya saya hanya mencari-cari tentunya di referensi-referensi yang sering soal di CAT ataupun mungkin tentang undang-undang seperti itu teman-teman. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih telah mampir di channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.